Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan lafaz doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus musala, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, umumnya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Judul kultum kita pada malam ini, ada 3 hak yang harus kita tunaikan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya. Di antara sahabat itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kamu dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berbuat baiklah, bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Dari hadis di atas Bapak Ibu mencerminkan kepada kita ada 3 hak yang harus kita tunaikan, harus kita laksanakan. Yang pertama adalah hak Allah, harus kita tunaikan. Yang kedua, hak diri kita juga wajib kita tunaikan. Yang ketiga, hak sesama manusia harus kita tunaikan. Yang pertama adalah hak Allah. Apa hak Allah yang harus kita tunaikan? Yaitu adalah untuk diibadahi, untuk disembah. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan melalui nabinya, itu adalah hak Allah yang harus kita tunaikan. Contohnya salat. Apabila masuk waktu salat, dimanapun kita, bagaimanapun kondisi kita, yang namanya salat harus kita laksanakan. Karena itu adalah hak Allah yang harus kita tunaikan. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Sebagian ulama mengatakan takwa itu artinya takut. Bagaimana bentuk takut kita kepada Allah? Yaitu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya kalau kita takut dengan binatang, dikhawatirkan akan mencelakai kita karena kebuasannya, kita menjauh dari binatang itu. Kalau kita takut dengan manusia, dikhawatirkan akan menzalimi kita, akan mencelakai kita, kita menjauh dari manusia itu. Kalau kita takut kepada Allah, kata ulama, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Bil amalis soleh, yaitu mengerjakan amal-amal soleh, yaitu salat, puasa, membayar zakat. Itu bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hak Allah yang harus kita tunaikan. Yang kedua, hak diri kita. Apa hak diri kita?
manakala kita berbuat salah, manakala kita berdosa, cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iringilah keburukan yang engkau lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan kita yang telah kita kerjakan. Karena kita ini tidak luput daripada salah dan khilaf. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairut khatta'i at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mau bertobat kepada Allah, bersegera bertobat. Kenapa kita dianjurkan bertobat ketika berbuat salah? Karena ajal ko Pak Nado yang tahu dah. Kadang malam hari masih bisa mauta, bercanda, masih sempat salat. Di pagi harinya diumumkan oleh orang lain, innalillah wa inna ilaihi rajiun, si anualah meninggal. Kadang-kadang di pagi harinya keluar mencari nafkah, dia pakai pakaiannya sendiri, dia pakai bajunya sendiri, dia tunggangi kendaraannya sendiri. Ternyata ia pulang dalam keadaan jenazah, dalam keadaan diantarkan oleh orang lain, dalam keadaan dibukakan bajunya oleh orang lain, dalam keadaan dimandikan oleh orang lain. Tidak ada yang tahu ajal kita, Pak Bu. Jadi manakala kita berdosa, cepat-cepat kita bertobat kepada Allah, karena itu adalah hak diri kita yang harus kita tunaikan. Yang ketiga adalah hak sesama manusia. Apa hak kita sesama manusia? Yaitu berakhlak baik, berbuat baik, baik itu kepada tetangga maupun kepada teman-teman kita. Berbuat baik, jangan bertengkar, jangan saling mencaci, saling menghina. Berbuat baiklah kepada sesama manusia. Itu adalah hak orang lain yang harus kita tunaikan. Jadi ada 3 hak yang harus kita tunaikan supaya kita ini selamat dari dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.